Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Bukan pergilah kamu ke bangsa Israel. Itu tidak pertama ada itu, gini Pak, semua ya. bangsa. Pertama itu ayat sisipan. Itu jelas itu. Sekarang Kodeks sudah ayat tertua sisipan. tidak ada. Tadi mengatakan, oh itu cuma untuk bangsa Israel. Lah, sekarang sudah makanya, ayat sisipan. Bapak tahu nggak kalau itu ayat sisipan? Kalau saya kembali Nah, kepada sekarang Al-Quran, begini, Al-Quran kita juga cuma kembalikan kutipan. juga. Kalau saya Kita juga kembalikan mau bilang juga, Al-Quran ada juga cuma ada kutip dari Injil yang lain. Jadi kalau Anda mau bilang begitu, saya juga bisa. Iya, itu pertama, dengerin Pak, itu ayat sisipan. Bapak juga tahu, para scholar juga tahu, itu pertama. Kedua, kembalikan kepada konteks siapa seluruh bangsa itu. Karena Yesus memang diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Dia Yesus yang akan dia hakimi adalah ke-12 suku Israel. Makanya yang dikatakan seluruh bangsa itu adalah ke-12 suku Israel. Sebagaimana tadi di Hakim-Hakim juga ada Pak. Di Lukas juga di kitab Yosua juga Pak. Di kitab Yosua 10:21 dengerin Pak. Bahwa pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Oh, memang betul. Di Tidak perjanjian ada lama seorang itu, pun yang perjanjian lama berani itu memang khusus melemparkan untuk orang Israel. kata-kata ancaman memang betul. terhadap di perjanjian orang lama Israel. itu untuk orang Israel khusus ya. Ya, Tetapi itu seluruh bangsa, ketika perjanjian baru itu Yesus katakan, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, Itu seluruh bangsa, seluruh bangsanya itu tidak keluar dari Bani Israel. Oh tidak, Yesus itu untuk semua bangsa. Lah itu Buktinya kenapa dikatakan seluruh bangsa, Paul? Iya, saya bangsa kan. Kapan itu seluruh bangsa? Cuma bangsa Israel. Lah itu di Hakim-Hakim juga seluruh bangsa, Paul. Oh, itu perjanjian lama berarti. Jangan terguncang. Itu. Ngeyel gak karuan. Udah, turun ah kau. Capek aku ngelayanin. Jangan terguncang. Bukan terguncang. Kasihan jemaat Anda nanti pada kabur. Oh tidak, mereka lebih paham Pak. Gak karuan. itu jelas sekali. Itu bukan. Lah itu seluruh bangsa itu adalah ke-12 suku Israel. Bangsa Israel tidak dikatakan jadikan semua bangsa Israel itu, brother. Anda sudah salah itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi itu apa itu di Hakim-Hakim itu? Tidak ada Israel di situ, brother. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya bacakan ya. Ini terakhir loh. Habis ini Bapak udah istirahat. Bapak cek jemaat Anda sudah pada keluar atau belum. Ini coba Anda baca Hakim-Hakim 20:26 ya. Ya. Hakim-Hakim 20. Sebentar Pak. Hadis Imam Bukhari 20 nomor 3. Oke. Apa mau bawa hadis? Lanjut. Saya saya mau bacakan supaya Anda mau dengar ya. Hadis Imam Bukhari nomor 3083. Anda dengar, ini mungkin Anda akan terkejut. Telah bercerita kepada kami, Busir bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Mamar dari Hamam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis di atas, yakni seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Saya mau bertanya Pak, ketika orang Israel belum ada, apakah daging membusuk? Tidak membusuk? Nanti orang Israel ada baru membusuk atau bagaimana? Daging tidak membusuk. Seandainya kalau bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Iya. Terus? Pertanyaan saya, apakah ketika Bani Israel belum ada, daging membusuk atau tidak membusuk? Nah, itu perlakuan Bani Israel. Di situ tentang bagaimana nanti hukum ada yang berlaku kepada kalangan Bani Israel itu, bagaimana ada hukum larangan sehingga dia banyak makanan yang haram, Pak. Ini Pak berbicara tentang membusuk. Di Al-Quran dijelaskan karena kedoliman mereka maka terjadi banyak makanan yang diharamkan kepada Bani Israel. Itu tertulis di Al-Quran.
Sehingga apa? Banyak makanan-makanan yang diharamkan kepada Bani Israel yang sebelumnya halal. Nah, contoh makanan-makanan Bani Israel itu kan banyak tuh. Banyak tuh yang sifatnya halal setelah datangnya syariat Nabi Muhammad. Nah, karena itu tidak boleh dimakan, maka konsekuensinya nanti dia akan membusuk, Pak. ini ceritanya lain, Pak. Ini kalau jadi Lah itu, dengerin Pak. Ini ya, ini kan Di dalam dikatakan Al-Quran itu dijelaskan, seandainya Pak. bukan Nah, karena dengerin. perbuatan Bani Israel maka daging tidak akan membusuk. Jadi Lah iya, daging karena membusuk, Bani Israel itu mendapat berarti hukuman dari Tuhan. Daging ini membusuk karena perbuatan Makanan-makanan orang Israel. diharamkan. Aduh. Makanan-makanan itu banyak diharamkan, daging-daging coba tanya, itu. Onta tanya kepada orang diharamkan. ahli biologi. Banyak juga ikan-ikan diharamkan. Ikan yang tidak bersisik diharamkan, makanya tidak boleh dimakan. Ya nanti konsekuensinya ya membusuk karena diharamkan untuk dimakan. Itu hukuman kepada Bani Israel. Makanya datang Nabi Isa alaihissalam, dijelaskan dia itu menghalalkan sebagian apa yang diharamkan sebelumnya. Datang Nabi Muhammad SAW juga berkaitan dengan makanan. Banyak makanan-makanan yang sifatnya sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan. Namun yang prinsip seperti babi tetap haram. Sebagaimana juga Yesus tidak membatalkan, tetap haram. Sebagaimana juga tertulis di kitab Imamat, kalau babi tetap haram. Makanan-makanan yang sebelumnya halal, dia menjadi haram untuk Bani Israel. Di situ poinnya, Pak. Pak, ilmu dari mana, Pak? Daging membusuk karena perbuatan orang Israel. ilmu biologi dari mana? Ilmu dari mana, Pak? Daging membusuk karena perbuatan orang Israel. Apakah sebelum orang Israel daging itu tidak membusuk? Bapak, sekarang begini, Pak. Tadi Ustadz Alif sudah menjelaskan, unta itu dilarang mereka dari Allah karena mereka sudah ingkar. Yang tadinya sempat dipotong, sempat mau dimakan, turunlah ayat kepada mereka, turunlah perintah kepada mereka bahwasanya unta tidak boleh dimakan lagi, Pak. Itu azab bagi mereka, sehingga daging-daging itu sudah membusuk, menjadi busuk, Pak, karena tidak bisa dimakan lagi sama orang-orang Yahudi. Dikala itu, paham nggak, Bapak? Ini bukan mereka karena tidak mereka makan kemudian dia membusuk. Ini karena perbuatan mereka. Oleh karena perbuatan orang Israel maka daging itu membusuk. Bukan karena tidak dimakan kemudian dia membusuk. Ini jelas, ini bunyinya seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel maka daging tidak akan membusuk. Jadi ketika orang Israel tidak ada, apakah daging itu membusuk atau tidak membusuk? Ini karena perbuatan orang Israel masa daging membusuk. Kok di orang Israel itu dijadikan dijadikan kambing hitam oleh karena perbuatan mereka, kok daging jadi busuk? Itu azab bagi mereka yang sudah ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam, Bapak. Mereka sudah tidak menyembah lagi Allah yang diperkenalkan Musa. Dengar, Pak, mereka sudah tidak mereka sudah ingkar kepada ajarannya Nabi Musa, di mana Nabi Musa mengajarkan mereka untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Makanya itu azab bagi mereka. Maka sudah saya katakan tadi sama siapa ya? Kalau sama siapa ya? Sama Bapak atau sama siapa ya? Bahwasanya orang-orang Yahudi itu di zamannya itu oleh Allah kemanapun mereka lari tetap diazab. Contoh kemarin lari ke Jerman, Hitler itu membantai mereka habis-habisan, Pak. Itu azab itu. Begini, Pak. Nah, karena ingkarnya mereka kepada Allah, maka turunlah ayat, turunlah perintah, tidak boleh lagi memakan daging unta. Itu salah satunya, Pak. Begini, Pak. Mereka tidak melanggar atau melanggar, tetap itu daging akan membusuk. Coba Anda tanya kepada ahli biologi atau siapa. Mereka melanggar dan tidak melanggar, pasti daging itu akan membusuk. Coba Anda tanya kepada ahli-ahli Karena sempat daging itu dipotong, terus turun perintah kepada mereka agar mereka tidak makan lagi daging itu, maka daging itu menjadi busuk, Pak. Oh, ini tidak disebutkan begitu. Tidak disebutkan begitu itu. Itu dikatakan karena mereka melanggar maka daging itu menjadi busuk. Kalau bukan mereka melanggar, daging itu apa yang mereka langgar, Pak? Apa yang mereka langgar? Coba saya tanya kepada Bapak, apa yang mereka langgar kalau menurut Bapak di situ? Di sini apa yang mereka langgar?
Di sini Ya tidak makanya itu dikatakan Pak apa yang kesimpulannya. mereka langgar. Di sini Ya tidak dikatakan iya mereka di Al-Baqarah melanggar. juga ada Pak. Allah itu mengharamkan daging unta bagi mereka. Ya. Di Al-Quran juga Begini, ada, Pak, di hadis-hadis lain juga sebetulnya ada Pak. Kalau kita mau bahas juga makanan, sebetulnya saya kira kalian kan mempercayai Allah yang memberikan hukum itu satu. Kalau berbicara tentang makanan-makanan haram, sebetulnya kalian juga melanggar. Karena apa? Ya, Ini kok jadi kemana-mana sih dibawanya sih, aneh. babi itu haram ya, babi itu haram. Allahu Akbar, Tetapi kalau kenapa sudah sih? kepepet, babi itu bisa dimakan. Tetapi saya mau tekankan sebetulnya di sini ya, kalau Ya katanya kepepetnya di bukan mana karena- Pak? Kalau kita seandainya hidup di hutan, kita berada di hutan, lalu tidak ada buruan yang lain yang sementara kita hidup kelaparan di hutan itu. Kalau ada babi ya dihantam Pak, digaspol. Berarti Anda tidak meyakini Allah Anda. Bukan nggak meyakini Iya, Pak. betul. Kalau Anda Allah yakin itu menjaga Allah Anda, kita. Allah akan menjaga kita. Astagfirullah. Allah akan memberikan makanan, menyediakan. Anda masih belajar itu. Ya kalau seandainya pengalaman orang Israel. Bapak kelaparan di tengah hutan, Bapak nunggu Tuhan Bapak turun ke dunia lagi gitu. Gitu maksud Bapak Tuhan, gitu. Pasti Tuhan akan menyediakan. Kita beriman harus sungguh, ya. Allah itu bukan apa ya? Masa dia pelihara umatnya kemudian dia akan biarkan? Dia pencipta kita. Pastilah dia akan siapkan makanan kita. Buktinya orang-orang Israel ketika mereka selama 40 tahun di padang, Tuhan mengirimkan roti dari langit, mana dari langit. Berarti Anda tidak yakin Allah Anda. Pasti Allah akan menyediakan. Namanya haram tetap haram, bukan halal menjadi haram atau sebaliknya. Karena sudah kepepet, tidak ada makanan, pasti Allah akan menyediakan. Buktinya juga apa? Orang Israel, Tuhan mengirimkan mana, roti dari surga, burung-burung puyuh, sehingga mereka tidak kelaparan. Malam hari Tuhan mengirimkan apa? Awan. Oke, awan iya. api, Jadi jam menurut api. Bapak, Ya. perkiraan Bapak, analisa Bapak, atau menurut pandangan Bapak, kira-kira umat Islam itu nanti akan makan babi nggak menurut Bapak? Buktinya ada seperti itu, ya. Buktinya ada seperti Yang itu. mana Di Pak? Hong Kong. Yang Di mana? Hong Kong, ya. Siapa Di itu Hong Kong. yang pakai hijab, yang mengucapkan Iya, Bismillah begini. itu? Di Hong Kong. Yang Kristen nyamar jadi Islam oke. itu, yang perempuan bukan. laknatullah itu. Bukan begini. Istri saya pernah ke Hong Kong. Kemudian dia masuk di restoran. Restoran. Kemudian dia tanyakan kepada si orang Muslim yang pakai hijab. Kemudian dia tanya, apakah ini makanan ada makanan haram atau halal? Dia tidak tahu kalau istri saya itu orang Advent. Orang Advent tidak makan babi. Dia bilang, wah sudah tidak ada makanan di sini. Semuanya kan kalau di Hong Kong itu makanan ya pasti dicampur dengan minyak babi dan sebagainya. Tetapi apa? Mereka bilang ya sudah tidak ada makanan. Tetapi istri saya langsung tahu, oh ini haram ya bagi dia, bagi kami juga. Jadi dia tidak makan di restoran itu, ya. Dia cari di tempat yang memang masih ada makanan yang halal. Jadi kelihatannya kalau sudah kepepet halal bisa jadi haram, bisa jadi halal. Ya kan di Al-Quran Anda kan dibilang begitu. Asal jangan melampaui batas. Kalau tidak ada makanan bisa jadi halal itu. Tetapi di Alkitab kami halal tetap halal, haram tetap haram. Namanya haram. Tidak ada pengecualian. Oh kalau sudah tidak ada makanan itu bisa jadi halal. Namanya haram tetap haram. Berarti. Apa Bapak nggak ada yang haram, segala sesuatu halal bagiku. Ngarang aja Pak. Oh itu tidak itu berbicara kaki tentang meja aja kalau di presto empuk dimakan itu Pak. Itu tidak berbicara makanan haram dan halal. Itu sebetulnya berbicara tentang orang Yahudi dan non Yahudi. Sesuatu halal bagiku, segala sesuatu. Itu Rasul Paulus tidak berbicara tentang makanan karena begini, mereka juga nabi-nabi, rasul-rasul itu mereka tidak memakan haram. Contohnya Petrus kan ketika dia dihadapkan pada suatu penglihatan, Terus kenapa tiba-tiba orang dari Kristen langit. pada makan babi? Oh tidak tahu, saya ini orang Advent, saya tidak makan babi. Ya, Lah terus saya pasti orang mereka Advent, punya saya tidak- alasan Pak. Udah dihalalkan tanyakan kan? kepada mereka. Tanyakan Ya itu kepada makanya mereka. segala sesuatu Jadi jangan itu halal bagiku. generalisir. Hukum Taurat Jangan sudah tidak generalisir. berguna. Oh tidak, kami tetap menggunakan hukum Taurat. Memang ada orang yang mengatakan oh sudah tidak berlaku, tetapi kami sebagai Advent. Lah itu makanya di Kristen sendiri Bapak. Oh, tanyakan kan Kristen kan ada macam-macam.
Kristen kan ada macam-macam. Iya, Jadi jangan macam-macam tapi generalisir. tetap kitabnya satu macam, pakai Bible. Iya, kitabnya satu macam tetapi ya itu makanya Yesus katakan kan bukan setiap orang yang bersuku padaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Makanya brother, ada yang mengaku Kristen tapi tidak menurut ya mereka akan Iya, ya itu nggak masuk saya tidak surga. menghakimi ya, saya tidak menghakimi tetapi ya itulah nasib mereka. Ya makanya yang manggil Yesus Tuhan itu nggak masuk surga. Oh ya, kenapa mereka tidak masuk surga? Karena mereka Sebab tidak tidak melakukan ada seorang pun yang Bapa-Ku di dibenarkan surga. oleh karena melakukan hukum Taurat itu kata Oh ya Paulus. betul, karena hanya Lah hanya iya, kasih makanya karunia. termasuk makan Karena hanya babi kasih juga karunia. udah halal katanya. Oh tidak Karena di ada, Korintus tetap. kata Yesus segala sesuatu halal bagiku. Oh tidak seperti itu. Jadi Lah bukan iya seperti punya itu. ayatnya begitu kok. Ya, tidak. Itu ada yang memang berbicara tentang makanan, ada yang tidak. Dan di situ Lah sebetulnya iya itu berbicara ya tentang makanan segala makanan sesuatu halal. itu tanpa Iya. terkecuali. Oh ada aturannya. Jadi jangan hanya baca Segala satu ayat saja. sesuatu halal bagiku. Oh tidak. Ada ketentuan. Justru ini tentang juga makanan. Tidak semua makanan itu halal, tidak semua makanan itu haram. Ada halal, ada Lah haram. ini makanya Pak, nih saya bacain sekali lagi ya bunyinya ya. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Ini berkaitan dengan makanan juga Pak. Segala sesuatu halal bagiku. Tanduk sapi juga kalau empuk di presto dimakan Kalau juga dia halal. berbicara tentang halal itu makanan halal, tapi ada juga makanan haram, ya. Ada yang halal, Kalau ada segala yang haram. sesuatu memang memang sudah dikecualikan. Oh, ada yang halal, ada yang haram memang. Lah udah segala sesuatu itu Pak. Tetapi ada yang halal, ada yang haram. Itu bunyinya segala sesuatu. Kalau dia Segala berbicara sesuatu. tentang kalau dia berbicara tentang makanan halal ya itu segala sesuatu halal, tetapi kalau haram ya haram. Tetap ya. Segala sesuatu Iya. halal baginya itu. Kaki meja juga halal di presto pakai bumbu balado. Kami manusia diberikan otak, brother. Masa Lah semuanya? iya, yang penting konteksnya segala sesuatu itu sudah halal hukumnya. Oh, tidak ada halal, ada Lah haramnya. itu Makanya segala sesuatu halal bagiku itu apa itu? baca konteksnya dulu, baca konteksnya. Lah itu. Baca konteksnya. Baca konteksnya. Tetap Ya ada Bapak halal, lah ada baca haram. silakan. Jadi Tadi saya sudah ada bacakan. haram. Tetap ada halal, ada haram. Mana di sini haram nggak ada Pak? Yang ada segala sesuatu. Makanya harus merujuk di kitab imamat. Merujuk pada kitab imamat. Coba ada baca di imamat. Ada peraturan yang haram dan halal. Jadi jelas. Jadi Bapak masih pakai ini, masih pakai imamat. Perjanjian lama dan perjanjian baru harus pakai. Oke, cakep nih kawan-kawan Kristen yang lain, tolong dipahami. Ya, ternyata kita perjanjian lama itu hukumnya masih berlaku. Ya betul, tentang makanan itu tetap. Efesus 2 nomor 15 itu juga tidak berlaku. Ayat itu berarti ya Pak ya? Setuju Pak? Berlaku makanan 1 haram Korintus halal 6 tetap nomor berlaku. 12 tidak berlaku buat Advent. Terus Berlaku 2 Efesus 2 nomor 15 juga tidak berlaku buat Advent. Kan gitu. kalau itu semua berlaku. Kalau itu berbicara tentang makanan itu berlaku ya. Tetapi kalau ada juga Ini yang tidak gimana berbicara lagi? tentang makanan. Ya. Coba Bapak sudah baca Efesus 2. Apa bunyinya? Tuh kan, protes dulu tapi bunyinya belum tahu. Iya, tetapi Efesus 2 nomor 15 loh, Pak. tetapi tentang makanan itu tetap ada halal, ada haram. Ya. Itu aja. Lah ini segala sesuatu halal itu nggak ada haram Pak. Dia berbicara konteksnya di situ apa dulu? Lihat dulu konteksnya.
Ya udah, berarti saya tepuk tangan dulu deh buat Pak Peri. Pak Peri berarti Iya. bersunat juga ya. Pak Peri bersunat ya. Saya tidak bersunat. Memangnya kenapa? Deh. Macam mana pula Bapak ini? Kenapa? Katanya Memangnya, pegang perjanjian lama juga diamalkan. sebentar. Memangnya ada perintah. Begitu saya bilang bersunat, malah Bapak tidak bersunat. Memangnya Aku udah Yesus kasih tepuk memerintahkan tangan pula. saya. Memangnya Bang Erik, saya memangnya Yesus Aku harus memerintahkan makan saya. dulu ini Bang Sunat. Erik. Memangnya Capek Yesus pula memerintahkan ini. orang Kristen sunat. Galatia 5 nomor 2 Ustaz. Ya? Nggak bisa. Galatia 5 nomor 2 nggak bisa. Sunat itu hanyalah perjanjian antara Allah dan Ibrahim. Kalau Anda boleh tunjukkan di Al-Quran Anda juga sunat, Iya. di Saya Al-Quran udah Anda kasih tidak ada seneng, perintah udah kasih sunat. tepuk tangan, apresiasi, malah Ya. nggak bersunat. Tahu. Sunat Bang Erik, itu aku adalah makan dulu ya. perjanjian Allah dengan Takut, Abraham. takut. Dan di Al-Quran tidak ada Iya, perintah iya, sunat. Ustaz. Muhammad saja tidak disunat. Apakah Muhammad sunat? Tidak. Coba Anda tunjukkan Al-Quran ayat Sunat, berapa? Pak. Iya, Sunat. mana ayat Al-Qurannya? Al-Baqarah Mana ayat 135, 136, 137, 138, coba Pak. bacakan. Tidak ada. Sampai Al-Baqarah. kiamat Anda tidak Saya nggak bisa menunjukkan. menampilkan. Saya lagi di Sampai jalan, kiamat, Pak Peri. Tapi betul, brother. Iya, Bapak gini, tidak ada milah yang bisa tak Ibrahim, membuktikan Pak. Ibrahim. Dengarkan saya, Pak. Ya dengarkan saya, Bapak kan bertanya, milah tak Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi milah Ibrahim itu, Pak, milah itu artinya syariat, hukum, Syariat. ketentuan, perintah, Oke. itu milah, Pak. Apa aja yang Sekarang- apa sajakah yang dimilahkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Oke. mengorbankan hewan. Ya, kurban hewan, Pak, salah satunya. Terus Iya. perintah sunat juga salah satunya, gitu, Pak. Sholat 5 waktu ada? Jadi milah itu. Sholat 5 waktu ada? Sholat 5 waktu dari Ibrahim ada? Sholat tidak tertulis, Pak. Sholat mungkin ada, Pak. Ini sholat tidak ya? Oke. Ya, Apalagi? kenapa? Kenapa? Kan tadi kita kok bicara sholat tidak perkara ada? sunat, Pak. Iya. Perkara sunat tadi Iya. kita. Sekarang, sunat ya. Sekarang coba Anda tunjukkan Ibrahim sunat di Al-Quran Anda. Gimana, Ada Pak? tidak? Gimana? Ibrahim sunat di Quran surat berapa? tidak Ayo. ditulis, itu ada di hadis, hadis, Pak. Bang, Itu di ada di Oh, hadis. tidak ditulis. Ya, Itu ada di hadis, Pak. Saya minta Al-Quran. Itu ada di hadis, Pak. Oh, hadis. Sama dengan Muhammad juga di hadis ya. Jadi saya minta di Al-Quran. Karena di Al-Quran Anda sendiri tidak ada perintah untuk sunat. Ada tidak? Ya, Ibrahim Kepada saja tidak siapa, Pak? disunat di Al-Quran Anda. Ada tidak? Anda tidak bisa membuktikan. Apa Jadi itu, Pak? sama Gimana? saja. Gimana? Coba ulangi pertanyaannya, Pak. Perintah sunat di Al-Quran ada atau Kepada? Ibrahim ada Kepada? di sunat di Al-Quran? Ya. Kepada siapa saja? Ada tidak? Ada perintah sunatnya, ada, Pak. Mana? Coba. Itu tadi Ayat berapa? Al-Baqarah 135, 135, 136. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Coba. Ya milah Bunyinya Ibrahim. Milah Oh. Ibrahim. Mila Ibrahim. Sekarang tunjukkan mana Ibrahim disunat di Al-Quran. Enggak, astagfirullah. Ya itu. Jadi brother ya. Jadi gini, kalau Bang, bilang sunat, kami oke, ini- tunjukkan perintah Bang, sunat. Tidak. Islam itu- Kalau Anda bilang Islam itu memiliki dua, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau nggak ada hadis nanti kita nggak tahu cara sholat gimana, cara puasa gimana, cara haji gimana. Nah, diperintahkan di Al-Quran hanya mengikuti milah Ibrahim dan mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diceritakan di hadis bahwasanya dia bersunat. Gitu. kalau cuma hadis, sebetulnya itu katanya Al-Quran sudah sempurna. Kok nggak ada? Lo itu di Al-Quran, Bang. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, Tapi- dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Tapi ya tidak Itu di ada. Al-Quran, Bang. Tetapi tidak ada di Al-Quran itu sunat, perintah sunat, ataupun Ibrahim disunat, ataupun Muhammad disunat. Tidak ada. Iya, tapi kalau di hadis ada. Gitu. Ya, Jadi yang perlu Anda hadis- ketahui bahwasanya Islam hadis- itu bukan hanya punya Al-Quran, kami juga punya hadis. Nggak bisa ditolak hadis. Ya, gitu. ya itulah urusan kamu.
Terus yang celaka itu kalau Tuhannya sunat, Anda kenapa enggak sunat? Karena Yesus tidak memerintahkan kami untuk sunat. Kan itu, Loh, itu Yesus itu, Imam Ahmad itu gimana itu? sebagai orang Yahudi itu dia disunat. Ya, sebagai orang Yahudi itu dia disunat. Kemudian Ibrahim juga kan itu perjanjian Allah dan Ibrahim dan keturunannya dan juga orang yang tinggal di lingkungan Abraham atau Ibrahim dan budak-budaknya yang tinggal di lingkungannya. Itu kan perjanjian Allah dan Ibrahim. Berarti orang Kristen bukan keturunan Ibrahim? Oh, bukan keturunan lah. Oh, kalau aku nunjukin ayatnya gimana? Oh, tunjukkan kalau orang Kristen itu keturunan Ibrahim. Roma 16:16 kalau nggak salah. Berapa? Coba dibaca. Oke. Bukan itu. Ini Kiwan Kudus. Bentar ya, sabar. Ini ada di ini dia nih. Dapat. Ada di Galatia 3:29. Jika kamu milik Kristus, maka kamu pun keturunan Ibrahim. Galatia 3 ayat 29. 3 ayat 29. Nah, jadi siap-siap nanti 3 besok kamu ayat, pergi ke sunat masal gratis. Mumpung masih buka. 3:29. Ayat 3, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini Paulus Dan berhak berbicara menerima kepada siapa? janji Allah. Paulus berbicara kepada siapa? Orang Ya, Yahudi kepada kan? Kristen lah. Orang Yahudi. Kan orang Yahudi Kristen. Orang Emangnya Yahudi Kristen, betul. Emangnya Yahudi Paulus Kristen. diutus untuk Yahudi. Ayo. Non ayo. Yahudi dia. Tetapi memangnya kami orang Yahudi. Memangnya kami kemana orang lagi Yahudi. lari? Kami kan bukan orang Yahudi. Kemana lagi lari? Mau kemana lagi Paulus lagi? diutus untuk apa? Maju ke Orang Paulus mundur diutus kena. untuk non-Yahudi. Orang Yahudi, non Yahudi itu tetap ada. Paulus Tetap. diutus untuk non-Yahudi. Mau Jangan kemana kau Tetapi lagi? pikir kami lagi. secara Tangkap. biologis kan kami Tangkap. bukan orang Yahudi. Tangkap. Secara Iya, masalah. secara biologis kami bukan orang Yahudi berarti. Iya. Masalahnya Galatia Rohani, itu surat Paulus. rohani. Iya, kalau Paulus secara Yahudi, rohani iya, betul, iya. tapi Untuk secara Yahudi. coba Berarti Anda untuk baca kalian. Anda baca di tentang Ibrahim, itu perjanjian Allah dengan Ibrahim, bukan Iya, itu perjanjian Allah Ibrahim. dengan Muslim. Nah, Itu bukan sekarang- perjanjian Allah dengan orang Muslim, Sekarang tetapi itu Galatia perjanjian yang Allah dengan memberitakan orang siapa? Yahudi. Tetapi Oke, yang- kalian kan ikut-ikutan juga karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat. Sampai Oke. kapanpun Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa itu perintah Allah untuk sunat. Udah, Ataupun tak usah satu dalil kejang-kejang, juga Pak. dalam Al-Quran bahwa Ibrahim disunat. Tidak ada, kecuali Tak di usah Alkitab kami. kejang-kejang. Ya, Ibrahim disunat. Oke, aku tanya. Atau Abraham. Galatia itu surat siapa? Surat Paulus, Paulus diutus untuk non Yahudi atau dia itu orang diutus untuk non-Yahudi. Yahudi? Ya, iya, betul. Non Yahudi itu Orang termasuk non-Yahudi. siapa? Kristen toh? Ya, termasuk orang Kristen. Ya. Nah, Galatia ini yang membawa Paulus untuk orang Kristen. Berarti yang Kristen lah yang wajib melakukan perjanjian Allah. Maka kamu juga adalah keturunan Ibrahim dan berhak menerima Ibrahim, janji. ya, itu artinya kami keturunan Ibrahim yang berhak menerima janji keselamatan. Itu saja, bukan janji apa ini? Janji keselamatan Oke. lah. Di Imam Ahmad dikatakan setiap anak laki-laki wajib disunat. Dan Kalau dia keturunan Abraham kalau dia asli baik yang keturunan tinggal Abraham, di apakah kami asli dan keturunan Abraham? Kami kan bukan keturunan ini- asli. Nah, Kami kalau bukan kau- keturunan si Abraham. Kalau kamu adalah milik Kristus, kamu milik Kristus apa enggak? Milik Kristus. Nah, maka kamu Ya. juga adalah keturunan
Abraham secara apa? Abraham. Secara Nggak ada rohani. secara di sini. Ya. Nggak ada di sini ditulis. Tetapi bukan secara biologis. Ya kan? Iya, Kristus Ya. itu orang apa, Pak? Pak, Kristus itu orang apa, Pak? Orang Kristus itu orang Yahudi. apa? Kristus itu Ya orang Yahudi. sudah, jadi kenapa? Ya. Bapak ikut-ikutan jadi. Oh, karena apa? Karena perintah Yesus Kemanapun kan Anda karena itu dikejar, pergilah jadikanlah semua Ya, bangsa kemanapun. muridku. Nah, itu kalau kayak gitu Iya. kemanapun. Iya. Nah, Iya. Matius 28 dibawa. Karena kan Yesus datang itu kan bukan cuma satu. Kalau nggak satu cocok bangsa, dibuang, tapi yang semua cocok bangsa. diambil. Iya. Ya, Pak Bukan ya. cuma satu bangsa. Ya kan? Iya, kalau Iya. nggak cocok dibuang, yang cocok Oh, tidak. diambil gitu ya. Tidak. Ya, kalau nggak cocok dikatakan kami bukan orang Yahudi. Ya, kalau memang cocok ya sunat. kami Yahudi rohani gitu ya. Memang sunat begitu, brother. Itu kan perjanjian Iya, Abraham iya, dan iya. Allah, bukan perjanjian Allah dengan orang Muslim. Besok berlarian Coba jemaat Bapak ini betul. Coba Anda tunjukkan apakah itu Besok kosong gereja ini. Ibrahim dan Muslim. Tidak ada. Makanya di Kalau- Al-Quran Bisa Anda kosong tidak gereja, ada, Bapak. Kalau kena ke perintah ayat Allah perpuluhan, untuk oh kami itu sunat. Yahudi katanya. Pas kena ayat Iya. sunat, oh kami Ya bukan makanya tadi kan Yahudi, yang katanya. cocok yang nggak cocok dibuang, yang cocok Mampus diambil. Nah, lama-lama Ya, kosong gerejanya makanya, besok pula hari Minggu gereja. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat, ya kan? Apakah ada perintah sunat? Tidak. Ibrahim saja di Al-Quran tidak disunat, kecuali di dalam Alkitab tidak disunat. Kemudian di Al-Quran juga tidak ada Muhammad disunat. Katanya kok Al-Quran itu lengkap. Ya kalau di lengkap. ya kalau di Awalnya. perjanjian lama ada, di Al-Qur'an juga ada sama Pak perintahnya. Oh, mana perintahnya? sama, mana Pak. perintahnya? Bang, Perintah aku mau Abraham tanya sunat gini. tuh. Iya. Aku mau tanya gini. Emang punya kalian dengan punya orang Yahudi itu beda ya kok? Punya kalian nggak usah disunat, punya Yahudi harus disunat. Apanya? Emang beda Apanya? gitu? Bentuknya. Apanya itu? Cabang Ap- dua, apanya? cabang dua. Apanya? Enggak, intinya apa? Burungnya lah. Guntingnya. Apanya? Enggak, intinya apa? Burungnya lah. Guntingnya. Ya, sama, gitu kok. Kok Tuhan itu pilih Oh, kasih gitu loh. Kalau burung kan itu ada berbeda-beda juga. Ada yang besar, yang kecil, ya kan? Yang Iya, kok pendek, pilih yang kasih, panjang, Bang? ya Kok pilih beda kasih? lah. Ini sunat, ini enggak, gitu loh. Kan sama kan kalau nggak sunat ini efeknya begini sama. Nah, lalu pertanyaannya yang Kristen ikutin dari Yesus itu apa, Bang, kira-kira, Bang? Ya, hukum-hukumnya ada yang hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya. Misalnya kan 10 perintah Allah itu kan kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Kemudian ada juga hal-hal yang perlu kita lakukan seperti yang diperintahkan oleh Yesus tentu. Kan udah dibatalin sama Paulus. Oh tidak. Oh, berarti Anda nggak percaya Paulus. Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Sebetulnya yang kalian kutip, sebetulnya itu adalah ayat yang mengatakan yang dibatalkan oleh Paulus adalah hukum-hukum seremonial, hukum-hukum upacara. Itu sebabnya orang-orang Israel saat ini mereka tidak lagi mengorbankan kambing, domba, atau tugas-tugas keimamatan di Ka'bah itu tidak ada dilakukan lagi. Karena itu sudah ditiadakan ataupun digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Tetapi kalau 10 hukum moral itu yaitu kekal. Itu sebabnya Paulus dalam Roma 3 ayat 31 jelas, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi tidak ada yang dibatalkan. Yang dibatalkan Paulus itu adalah hukum-hukum seremonial. Itu loh. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia menghilangkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Segala lu katanya. Berarti Jadi hukum udah entek gitu loh. Nah, hukum Taurat di sini udah sebetulnya habis. harus dibedakan. Berarti misalkan nih ya, hukum Taurat ini, hukum Yesus ini sudah dihilangkan. Kan Yesus ini mengajarkan perjanjian lama toh. Nah, perjanjian lama nih Taurat. Nah, Taurat ini sudah dihilangkan kata Paulus gitu. Berarti tinggal hukum Paulus saja toh. Nah, berarti Anda ini sebetulnya menjalankan perintah Paulus gitu. Itu tadi Roma 3 ayat 31. Apa katanya, Bang?
Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Meneguhkannya itu menguatkan kan? Meneguhkan, bukan membatalkan. Yang dibatalkan oleh Paulus, yang dibatalkan oleh Paulus adalah hukum-hukum seremonial. Makanya kan tadi saya sudah katakan orang Israel sekarang tidak lagi mengorbankan kambing domba untuk pengampunan dosa tidak ada lagi. Tapi saya nggak tahu ya kenapa orang Muslim sampai saat ini kok masih mengorbankan korbannya Idul Adha. Padahal itu sebetulnya kan sudah dilakukan, sudah dihentikan ketika Yesus datang. Iya, kalau Efesus itu gimana? Itu kan surat Paulus juga itu. Iya, surat Paulus. Tetapi yang dimaksudkan Paulus di situ adalah hukum seremonial, bukan Bang. Ini ku baca ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah itu nggak ada sini kalimat seremonial, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roma 3:31 kan sudah di situ saya jelaskan tadi. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi Roma itu yang Roma itu dimaksudkan kitabnya siapa, Pak? Roma kelapa. Roma itu kitabnya siapa, Pak? Paulus kan? Paulus, Berarti ya ikut Paulus, Bapak. Kenapa? Roma itu yang nulis Paulus kan? Iya betul. Berarti ikut Kenapa, Paulus. Kan? Oh tidak. Loh, kalau nggak ikut Paulus kenapa Bapak percaya sama Roma? Efesus Karena juga punya tulisannya Paulus. itu ya memang tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, makanya kami Iya, mempercayai. tapi kan Roma itu yang nulis Paulus, berarti kan Bapak Ya, ikut betul. Paulus. Oh itu kenapa tidak? Kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kenapa tidak kami mengikuti? Ya memang salah kalau dibilang Bapak pengikut Paulus. Nyatanya Bapak ikuti Roma, berarti kan ikut Paulus. Mau ikut Paulus, Yesus itu sama. Samanya mana, bedanya mana? Coba ayo Pak Munir, ajar Pak Munir. Gini, samanya- kalau misalkan samanya ajaran yang diajarkan Paulus oleh tidak membatalkan Paulus itu hukum sama. Taurat, dengar, kalau misalkan Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, kenapa melarang sunat, makan B2? Nah, ayo. Berarti memang benar dia membatalkan. Siapa yang makan B2? Saya tidak makan B2. Iya, Paulus makan. Oh dia tidak makan. Dia tidak makan B2. Bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar Iya. katanya itu. Bagi Kristen Ya, kan halal, tapi- Pak. Bagi tapi- Kristen kan tapi halal dia- itu. Oh jangan generalisir. Ya jangan mengeneralisir. Oke. Karena ada orang Kristen juga yang tidak makan babi. Seperti saya tidak makan babi karena itu memang haram. Berarti orang Kristen yang makan B2 itu masuk neraka? Saya tidak mau menghakimi. Ya, lihat saja Alkitab. Ya, saya tidak mau menghakimi. Kan Yesus katakan jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Tapi lihat saja standarnya Alkitab. Enggak, oke. Seandainya Anda makan B2 masuk neraka? Ya pastilah. Wah, berarti Karena orang yang makan B2 masuk neraka. di Yesaya 6:6. Ini yang makan B2 masuk neraka katanya. Iya, jadi Mampus kalian. brother, bukan cuma makan B2 tetapi unta juga Unta. unta itu juga masuk neraka. Juga makanan ikan yang tidak bersisip itu, kepiting itu, udang itu masuk neraka. Jadi Ya kan? Itu orang haram. yang makan B2 itu ngikuti siapa, Pak? Yang katanya orang Kristen makan B2 itu? Ya, ikuti siapa? Ya ikuti kemauannya sendiri. Ikut kemauannya sendiri. Yang benar. Panggil Pak Munir, orangnya Pak Munir. Ya, yang mau makan itu yang mau keinginannya sendiri. Nanti kalau ada orang Kristen kita tanya ternyata mengikuti apa yang dikatakan di dalam Bible, yang haram itu yang keluar dari mulut, nanti Bapak gimana? Sesuai dengan Bible, Kalau bukan itu- kemauan sendiri. Itu bukan berbicara tentang makanan. Kan ada kan yang keluar dari mulut itu sebagai pikiran-pikiran yang jahat, persinahan, pembunuhan, itu sebetulnya juga yang menajiskan. Tetapi makanan-makanan haram itu juga pastilah menajiskan. Nanti kalau saya tanya, ada orang Kristen mengatakan kalau itu hukum juga untuk makanan, gimana jawaban Bapak? Sebetulnya itu untuk makanan Ya, sih, itu karena ya. Seperti narasinya itulah. ini Ya. akan dibawa Jadi ke ada jamban, juga tentang dibawa-bawa makanan, ada jamban, juga yang nanti tidak makan. tentang makanan.
Kalau orang Kristen pada Kan umumnya ada juga itu kan juga untuk makanan loh Pak Peri. Nah, terus Bapak gimana itu? Ya, itu pemahaman mereka. Kalau pemahaman saya ada yang untuk makanan, ada yang tidak tentang makanan. Nah, di sinilah ketika menunjukkan penglihatan Kristen Petrus, pemahamannya beda-beda Pak Peri. Satu ayat saja, satu dalil saja, beda-beda penjelasan padahal sama-sama Kristen. Tidak seperti itu. Ada tidak seperti itu Pak. Ada tuh penglihatan Petrus ketika disajikan, tiba-tiba kan di dalam penglihatannya turun dari langit itu seperti apa ya, hamparan begitu. Kemudian di sana sudah terdiri dari makanan-makanan haram. Kemudian ini mau ke Damsik lagi nih Bang Eri. Berapa kali disebut? Bang Eri, disuruh mau makan melayang ke 3 Damsik kali. lagi Bang Eri. Tetapi akhirnya kan Petrus katakan, saya sorry, belum nggak pernah kimia dia, makan makanan haram Gimana, seperti Pak De? ini. Kemudian kan ada penjelasan. Kayaknya mau lagi ke Damsik Ya, lagi. bukan berarti bukan berbicara tentang makanan, tetapi orang yang apa, mengkafirkan orang lain. Oke, Jangan berarti kita fit ya mengkafirkan tadi ya, orang lain. orang yang makan B2 masuk neraka. Sekarang orang yang kalau nggak sunat masuk neraka nggak, Bang? Dengar tuh Pak Preming. Jangan pura-pura nggak dengar. Yang nggak sunat masuk neraka atau enggak, Bang? Itu perjanjian antara Abraham dan pengikutnya. Oh, berarti nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Yang menuhankan Yesus gimana? Yesus itu adalah Tuhan, memang Oh, Tuhan apa? juga. Ya, yang poligami Pak, yang poligami masuk neraka nggak? Itu sebetulnya kalau dikatakan di dalam Alkitab kan ketika Allah menciptakan Adam cuma satu, Hawa cuma satu, memang harus satu. Tetapi oleh karena apa? Mereka mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga apa? Mereka Kalau yang poligami? melakukan poligami. Kalau Di situ poligami? tidak di situ tidak dikatakan bahwa poligami itu akan masuk neraka, tidak terang-terangan ya, tidak terang-terangan. Tetapi ketika kita mengingini suami orang, istri orang, siapa saja ya itu neraka lah. Makanya kan Tuhan disuruh hukum, maksudnya. jangan kamu mengingini istri sesamamu manusia ataupun apa yang ada dimiliki oleh sesama manusia. Ketika kita Iya, mengingini untuk maksudnya mendapatkan itu poligami sama Tuhan. dan itu. Maksudnya poligami Tuhan katanya, Bang. Enggak, tegas aja Pak. Menurut Bapak masuk neraka nggak yang poligami Pak? Tegas aja menurut Bapak aja. Saya belum menemukan ayat bahwa poligami itu masuk neraka. Tetapi Allah kan memerintahkan supaya apa? Ya, mengawini satu orang. Kan dia tidak akan bilang, kamu mengawini 5, 10. Ya, Tetapi kenapa sampai keinginan sekarang manusia. ini tidak ada ketentuan-ketentuan terhadap poligami di dalam kekristenan Pak? Kenapa Pak? Oh, di Kristen Konsekuensinya juga. apa orang yang konsekuensinya apa gitu? Orang yang poligami sama yang sama sekali tidak poligami. Coba. Berarti kan dia sudah mengingini yang lain. Ya kan? Kalau sudah Iya, mengingini, poligami kan nggak mesti harus bini orang, Pak. di situ kan Poligami kan nggak harus bini orang, janda juga bisa. Jangan kamu mengingini sesama istri sesamamu manusia atau Iya, tapi kalau anak hambanya gadis nggak apa-apa ya? Kalau anak atau gadisnya hambanya orang nggak apa-apa. laki-laki atau hambanya perempuan. Itu kan sudah Anak jelas. gadisnya orang gimana? Ya kalau Anda memang betul-betul masih duda atau Pak maksudnya masih Peri ini bujangan, paham poligami Kalau enggak masih toh? bujangan. Poligami itu dengan lebih 2 istri tetapi sama-sama resmi. oh kalau kami tidak mengenal hal itu, namanya beristri yang satu, suami yang Di mana larangan di mana larangan poligami di Bible? Tuhan menciptakan laki-laki perempuan satu-satu, bukan 2 laki-laki satu perempuan. Ya, Dan betul. satu lagi bukan begitu. Ketika Allah Apa itu? menciptakan Coba Adam, cuma satu. kurang jelas suaranya. Ketika Allah menciptakan manusia kan Adam 1, Hawa 1, bukan Adam 1, Hawa 10. Tapi anaknya banyak. Iya betul, anaknya banyak. Tapi kan ketika mereka diciptakan cuma satu pasang. Kan kita mempoligami anaknya bukan hawanya kan? Kenapa? Kan kita mempoligami anaknya bukan hawanya. Iya, tapi kan Tuhan memulai penciptaan begitu. Itu Kalau memang seandainya- larangan, Pak. Itu penciptaan, Pak, beda dengan larangan. Bapak ini.
Itu Abraham Iya, kan itu poligami itu gimana? Itu kan menciptakan hukumnya begitu, Pak. Hukum Itu pertama menciptakan Tuhan membuat- manusia, Pak, bukan menciptakan hukum, bukan larangan. Iya, Pak. Tapi itu kan perlu kita harus teladani ciptaan Tuhan. Bapak ini yang dimaksud itu larangan untuk beristri lebih dari satu itu gimana? Sama dengan standarnya itu saat Bapak menyebutkan hukum perceraian di dalam Kristen itu standarnya hukum itu. Di dalam Timotius ada sih itu, Timotius. Nggak boleh beristri lebih dari satu. Timotius Berarti berapa? Abraham itu gimana? Masuk neraka berarti? Halo. Timotius berapa, Pak? Abraham itu poligami loh. Coba Timotius berapa, Bang? 400 itu katanya Pak Framing nyebutin tadi itu, Pak Ahmad, apa Bang? Tahu lupa dia masih cari data dia tuh. Kok katanya ada larangan poligami? Ngarang aja dia itu. Iya, ada juga, ada memang ada Iya, larangan. di mana? Ada bang. Sebentar, saya cari juga. Ada juga itu. Saya sudah pernah baca kok itu. Abraham aja poligami kok berarti gak ada larangan bro. Tetapi kan Pak Ferry, menurut Pak Ferry Musa itu 3 siapa? ayat 2. kenapa? Berapa, Pak? 1 Timotius 3 ayat 12. Nanti nggak boleh poligami lagi ya kalau udah baca firman Tuhan ini. Tuhan marah loh sama kamu. Emang firman Tuhan dan boleh itu bang. 1 Iya. Timotius berapa? 3 ayat 12. Bacain, Pak. Bapak bacain coba. Saya Cuma satu kalau saya baca nanti nggak bisa. Beli dulu sana, beli dulu. Coba. Bapak Ini apa percaya ini? dengan apanya enggak? Perikopnya enggak? lah kok percaya perikopnya itu udah ditulis begitu ya harus dipercaya lah. Ya, itu diaken itu artinya apa, Pak? Diaken itu para pelayan. Itu kan syarat, berarti kan syarat untuk diaken itu. Diaken Iya, haruslah tetapi suami dari satu istri. Nah, pahami Pak, diaken haruslah suami dari satu istri. Iya, tetapi kan Itu baca berikutnya. untuk istri Untuk suaminya mengajari- nggak boleh lebih dari satu, Pak. Iya, diaken untuk mengajari jemaat supaya diaken ini mereka punya istri satu, suami satu. Coba lalu pahami mengajari Pak, jemaat. kata-katanya begini Pak ya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, diaken ini Iya. ya kan haruslah suami dari satu istri. Kalau Diaken kan poligami itu laki-laki tidak berarti, mengurus Pak. anak-anak dengan baik. Kalau poligami Diaken itu tidak berarti kan mengurus anak laki-laki, dengan Pak. baik. Kalau poligami itu tidak mengurus anak-anak dengan baik. Kalau poligami. Diaken haruslah suami dari satu istri. Kalau ini kan larangan lebih dari satu suami. Iya, suami atau istri sama. Ya nggak sama lah Pak. Ini larangan untuk lebih dari, nggak boleh lebih dari satu suami Pak. Bukan satu istri. Bahkan dikatakan orang yang lebih satu istri itu bercacat celah. Poligami itu Pak lebih dari satu istri. Kalau ini tidak boleh lebih dari satu suami. Poliandri namanya. Poli apa itu namanya? Coba lihat 3 ayat 2 ayat 12. Coba lihat ayat 2 ayat 12. Karena itu Ini saya pemilik bacakan ya, jemaat Pak. haruslah seorang yang Saya tak bacakan ya, Pak, ya. bercacat. Saya bacakan ya. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Nah, tuh. Jadi kalau orang yang poligami itu cacat celah itu. Suami dari satu istri. Iya, suami dari satu istri dapat menahan diri, Ngawur aja bijaksana, framing ini sopan, ngomongnya. suka memberi Itu tumpangan, cakap mengajar. untuk Nah, larangan lebih ayat- dari satu dulu, suami diam dulu, Pak, biar saya- bukan satu diam istri, dulu, biar lebih saya dari baca. satu istri Pak. diam dulu biar saya bacakan lagi. Nah, di ayat 12 sama juga. Ya biar aja. Berarti dilarang ya poligami ya Pak ya. Ntar dulu, tunggu dulu sebentar. Ayat 12 juga. Dia kan haruslah suami dari
diaken itu harus menjadi suami dari satu istri. Itu larangan untuk lebih Suami dari itu dua suami, harus, Pak. lihat dulu, suami harus dari satu istri. Iya, itu larangan Dan- dari lebih dari dua suami, bukan lebih dari satu istri. Bukan, salah kamu membaca, bukan. Salah membaca, saya juga membaca lihat dulu, kok. Seorang suami, lihat nih, seorang suami harus dari satu istri. Kamu kan Bapak membaca itu bahasa Indonesia aja nggak diaken bisa. haruslah Itu suami para pemimpin dari jemaat satu itu. istri. Iya suami, dia kan suami, harus satu istri. Mana harus satu istrinya enggak ada? Dia Nah, itu kan dari satu haruslah istri. Lihat nih. suami dari satu Dari- istri, berarti dari tidak satu lebih istri. dari dua Berarti apa lihat satu nih. suami. Istrinya harus satu dari suami itu. Dia kan haruslah suami dari satu istri. Dari satu istri, suami Berarti satu dia kan istri. ini laki-laki suaminya tidak Iya, boleh lebih suami. dua, lebih satu. Suami dari satu istri, bukan disebut suami dari dua suami. Pahami toh Pak, dia kan haruslah suami dari satu istri. Jadi istri mah tetap harus Iya. apa ini satu. Kalau suaminya lebih dari satu dilarang. Iya Pak Erwin, Jarnoai. Jadi Oke. menurut Bapak, menurut Orang ayat ini muda-muda, nggak boleh ya orang poligami ya? Iya. Oke, saya mau jawab ya. Coba. Iya, berarti nggak boleh ya poligami ya? Halo. Nggak boleh. Satu. Oh nggak boleh. Berarti kalau yang melakukan poligami masuk neraka berarti. Halo. Hah? Halo. Enggak Halo. ada dibilang Yang melakukan begitu. poligami berarti masuk neraka. Nggak ada dibilang kalau poligami masuk neraka. Ya namanya nggak boleh Pak dikerjakan berarti bertentangan dengan ajaran Tuhan Pak. Bro, Ya namanya itu bro, tidak cinta. patuh, artinya dia dapat hukuman. Sebentar Bang. Oh ya, oke. Ya sebentar ya Bang. Oke. Gimana Pak? Iya. Bener kan? Orang melakukan itu akan mendapat hukuman kesusahan dalam dirinya. Kesusahan mengurus istri banyak. Kesusahan mengurus Ya anak kalau dia banyak. mampu Pak, kalau dia mampu apa ya susahnya Pak? Nah, mampu Kalau inilah kalau tenaganya kayak tenaga kuda apa susahnya Pak? mampu inilah yang tidak Sekarang ditulis di Pak, dalam ya dengar menurut dulu, data dulu. ini ya yang dikatakan harus satu istri. Nah, kalau seandainya ada Kristen lebih dari dua istri, itu konsekuensinya gimana Pak? Mampu Bagi- inilah bagi- yang tidak bagi diajarkan di pelakunya. Alkitab. Di Alkitab tidak diajarkan mampu. Kalau kamu mampu nggak ada. Di Istri Islam itu itu penolong. ada. Kalau kamu nggak Ya, ada. jadi kesimpulan Bapak bagaimana? Pertanyaan saya, apakah ini dilarang oleh agama Bapak atau bagaimana Pak? Dilarang. Dilarang. Seperti Oke, contohnya ini gini. jawabannya. Nah, dilarang. Jadi Berarti contohnya siapa begini. orang Kristen Ya. yang melakukan hal Halo. ini? Sebentar Bang. Contohnya begini. Sebentar Bang. Diam dulu. Ya, Contohnya kalau ada begini. orang Kristen melakukan Kalau poligami, berarti Tar dia dulu, sudah diam dulu. melanggar hukum Tuhan, Pak. Tar dulu, Ya kan? begini. Tuhan bilang Loh, begini, kok bentar jangan dulu? jangan membunuh kata Tuhan. Ada nggak orang Kristen membunuh? Ada. Kalau membunuh ya dosa. Ada membunuh Yesus. Dengar dulu, orang Kristen nggak ada bunuh Yesus. Gitu loh. Ada hukum Tuhan bilang jangan berzina. Ada hukum Tuhan bilang jangan berzina. Ada nggak orang Kristen berzina? Ada. Ada hukum bilang jangan punya istri banyak. Ada nggak mereka punya istri simpanan? Ada. Ada. Oh iya. Itu gimana, Pak? Itu dihukum nggak tuh? Tapi itu kan tentu dosa. Nah, yang kayak begitulah harus dibimbing oleh gembala atau pendeta seperti Pak pengikut jalan lurus ini, karena dia kan pendeta. Ya, saya belum dapat poin dari pertanyaan saya, Pak. saya Pertanyaannya, menurut Bapak itu yang melakukan poligami, orang Kristen itu hukumannya apa, Pak? Ganjaran bagi dia apa? Atau dia mendapatkan dosa atau pahala, Pak? Atau upah yang baik gitu? Dosa. Nah, berarti dilarang ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, oke. Bapak bisa Bapak baca, Pak? Bisa Bapak baca, Pak? Matius 8 nomor 11, Pak. Matius 8 nomor 11. Bacalah. Ya sebentar, Bang.
Sebentar bang. Matius 8 nomor 11. Ya, Sebentar ya, ya udah, Bang. si pengikut jalan lurus menjawab. Silakan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk maka bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga itu ya. Iya. Iya. Nah itu Abraham Pak, bininya berapa Pak? Ishak bininya berapa? Yakub bininya berapa? Kenapa mereka berada dalam surga Pak? Kan Musa, Abraham udah dihukum Tuhan dengan itu. Abraham kan sudah dihukum Tuhan. Oleh karena poligami itu, Abraham dihukum melalui sunat. Makanya di kami itu sunat itu adalah Nggak bisa hukuman. digiring deh Ustaz. Nggak bisa digiring. Boleh, Kacau. Ya boleh silakan. Berarti Makasih. Yesus menjalani hukuman Tuhan karena dia disunat. Poligami, bukan Framing sunat, ngawurnya. poligami, Yesus poligami. ternyata dihukum Tuhan Yesus karena umur Poligami. 8 hari Yesus disunat. Dengan Yesus boleh jawab? dihukum oleh Tuhan. Aduh. Oke, saya boleh jawab. Karena saya mau live dulu ya, sudah dari tadi saya Pak berikan Peri, kesempatan, ternyata Pak. Yesus Sudah. dihukum oleh Tuhannya Pak Peri. Oke, saya mau jawab ya. Maaf, saya ini bukan pendeta ya, saya hanya awam. Dan kalau saya mau katakan Abraham berpoligami, ya berpoligami. Tetapi apakah Tuhan menyuruh, ambil ya, ketika kamu tidak punya istri, ketika istri kamu mandul, kamu ambil istri yang lain ya? Tidak. Kenapa? Karena kan Tuhan memberikan apa? Kebebasan memilih, tetapi ada efeknya. Oleh karena Abraham itu tidak mempercayai bahwa dia akan dijanjikan seorang anak, apa akibatnya? Kan mereka terjadi kekacauan dalam keluarga Kok Pak mereka. Peri ngatur Abraham? Kok Pak Itu Peri fakta. mau Bukan. Itu fakta. Sebentar, Bukan Pak nanti Peri. Anda bantah. Nanti Anda bantah. Jadi sebetulnya kan Tuhan kan tidak pernah menyuruh Abraham ketika istrinya Sarah itu tidak punya anak karena mandul. Tuhan tidak menyuruh, ambil saja itu perempuan yang itu. Tidak kan, tetapi itu pilihannya Abraham sendiri. Oleh karena pilihannya sendiri, aja. coba Anda lihat kehidupan mereka. Kayaknya Gini, kan terjadi gini, apa? Pak Peri. Konflik antara Pak istrinya Peri. dan istri yang sah. Kemudian, Pak Peri. sebentar Anda jawab. Di Ngarang, dalam 1 kebanyakan Tesalonika 4, Ngarang. 1 Nih, Tesalonika 4 dengerin ayat dulu 3 Pak, sampai udah 5. nggak usah Diam dulu, ngarang. Alif. Karena Pak Peri inilah- belum turun. Alif. Sebentar, Alif. karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya Jangan kamu goncang, menjauhi Alif. percabulan, supaya kamu masing-masing, ini Jangan kebanyakan supaya ngarang, kamu Pak. masing-masing Dari tadi ngarang mengambil dulu. seorang perempuan Emang harus menjadi ngarang. istrimu sendiri, menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi firman Tuhan apa? Mengambil istrimu sendiri ya, istrimu sendiri, dan hidup dalam pengudusan. Oke, Berarti saya kira Abraham demikian. salah di sini Pak ya. Berarti Abraham salah ya, Bapak katakan Abraham salah ya. salah. Masa Abraham Allah Bapak salah. leluhur Bapak Karena- leluhur orang Kristen salah ya? Karena Allah kan tidak Masya menyuruh Allah, Abraham Abraham tidak dikatakan menyuruh salah. Abraham untuk mengambil apa? Masya Allah. Hagar. Bapak leluhur Apakah- orang Kristen apa- disalahkan loh Bang Alif. Ya betul. Dia kan tidak menuruti akan apa yang dikatakan oleh firman Masya kan? Allah. Ya. Nabi Kalian disalahkan. kan belum move on akan kesalahan Muhammad juga ada. Kalian belum move on kesalahan Muhammad. Mau kemana lagi nih Bang Alif? Oke. Nah, jadi begini ya. Jadi Saya begini. mau katakan ya. Begini Pak Peri. Dia itu cuma Peri. walaupun dia seorang nabi, tapi dia Udah, juga udah, manusia. Anda masih ingat memang manusia. ketika dia pergi Memang ke Mesir? orang Kristen itu Sebentar. selalu menuduh para nabi berdosa. Enggak gini dulu. Aduh, Di dalam sebentar. Bapak udah dari tadi dengerin dulu. Anda tidak Saya tahu ini ketika sudah banyak Abraham mau ke mengalah Mesir, dari tadi. kemudian Dengerin. dia bilang kepada istrinya, kalau raja tanya, Sebentar. bilang kamu saudara saya. Bukankah itu dia juga berdosa? Tetapi akhirnya kan dia menyadari. Di dalam Oke, saya kitab mau pamit. Keluaran, gini, Saya- Peri, dengerin. Di dalam kitab Keluaran 21 nomor 10, ini siapa yang noise ya? Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Ini kira-kira aturan poligami atau aturan PSK, Pak? Jedar. Pertanyaan Anda, apakah itu perintah Tuhan mengambil istri lebih dari satu? Aturan Apakah itu poligami diatur oleh Anda Tuhan, Bapak. begini, Suka beda terus jawabannya loh. Kesel ketika saya ini. orang sudah berpoligami itu ya aturannya.
ketika orang sudah Lah iya, berpoligami berarti itu tidak ada aturannya. yang salah, Tetapi diatur itu. tidak Poligami. pernah Karena ada unsur Allah tali, Al-Qur'an menyuruh yang memberi berpoligami. Tidak ada satu dalil Allah menyuruh Nabi berpoligami. Tidak ada itu. Lah itu makanya Tetapi kalau itu diatur terjadi pilihan poligami mereka. itu. Kalau Loh, itu terjadi itu pilihan mereka, tetapi itu bukan perintah Allah. Ketika Sarai merintahkan mengambil Hagar pun itu juga itu disetujui oleh Tuhan, Pak. Ini udah Oh, jelas-jelas kata ini. siapa? Kata siapa? Pak, dengerin, Kata siapa? Pak, Itu dengerin, bukan dengerin. perintah Tuhan. Itu bukan Dengerin, perintah Pak. Tuhan. Tetapi atas izin Tuhan. Loh, Tetapi itu dia bukan itu perintah. istrinya. Kamu ambil. Coba Anda baca, tunjukkan kalau itu perintah Tuhan. Mau protes Abraham. Iya, coba Anda tunjukkan kalau Orang itu perintah disetujui Tuhan. oleh Coba Tuhan kok kalau perintah suruh, Tuhan. coba Allah Anda tunjukkan buktinya kalau itu adalah disuruh oleh Tuhan mengambil budaknya. Coba. Mana ayatnya dia